Santapan Harian Jumat 9 Oktober 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang kelima, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami siapkan hati ini untuk menyambut firman-Mu. Pimpinlah kami ya Kristus. Di dalam cinta-Mu kami berdoa. Amin. Yesaya 5 ayat 1-7. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepada kamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinyalah keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Sahabat Santapan Harian, nyanyian merupakan salah satu cara mengekspresikan isi hati. Nyanyian kerap digunakan untuk menceritakan suatu hal secara tersirat. Nyanyian bisa mengungkapkan suasana hati yang gembira, sedih, kecewa, ataupun marah. Sebagai abdi Allah, Yesaya mewakili Allah untuk menyampaikan kemarahannya kepada umat Israel melalui nyanyian. Apa yang Allah lakukan terhadap orang Israel dan Yehuda bisa diibaratkan dengan apa yang biasanya dilakukan oleh seseorang atas kebun anggur yang dikelolanya. Ia menggarap kebun anggur tersebut dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat menghasilkan buah anggur yang baik. Namun, hal yang terjadi justru sebaliknya, karena buah anggur yang dihasilkan kebun anggur itu rasanya asam. Israel adalah umat pilihan Allah. Tentu Allah mengharapkan Israel dapat bertindak seperti yang Allah kehendaki. Namun Israel justru bertindak membelakangi Allah. Akumulasi dosa membawa mereka ke dalam murka Allah. Dalam murkanya, Allah berfirman, "Mengapa yang dihasilkannya hanya anggur yang asam?" Israel kerap bertindak meleset dari ketetapan Allah. Contohnya, dosa menyembah berhala, berzina, dan berbagai perilaku lain yang melukai hati Allah. Hal-hal seperti inilah yang membuat Allah bertindak keras terhadap Israel. Dalam nyanyian Yesaya ini tergambar Allah yang menarik perlindungannya atas umatnya dan membiarkan Israel dihancurkan. Apa yang terjadi pada Israel adalah akibat dari apa yang mereka lakukan terhadap Allah. Hukuman Allah merupakan konsekuensi dari perilaku membelakangi Allah. Allah memberikan nubuatan penghukuman dalam bentuk nyanyian kemarahan sebagai peringatan kepada umatnya, supaya mereka berbalik dari perilaku yang jahat dan kembali kepada Allah. Jika tidak, maka hukuman akan terlaksana. Sesungguhnya ini bentuk kasih Allah kepada umatnya. Mari kita sebagai umat Allah mengindahkan setiap peringatan Allah, bukan hanya supaya tidak dihukum, melainkan karena kita menghormati
dan mengasihinya. Mari kita berdoa. Ajarilah kami ya Bapa untuk setia berjalan bersamamu dan melakukan segala kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin.